Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fasilitas sekolah dinilai tidak memadai, siswa-siswi sekolah menengah kejuruan negeri 3 Kota Sibolga demo dan bakar ban. Siswi SMA Negeri 1 Gunung Sitoli dilarang ikut ujian karena belum membayar uang sumbangan. Festival Kue Bulan, tradisi leluhur di Kota Binjai yang masih dilestarikan. Siapapun yang pernah melewati jalan darat lintas Sumatera antara Tarutung dan Sibolga, nama Batu Lobang pasti tak asing lagi. 2 terowongan megah yang menembus Bukit Cadas bukan infrastruktur biasa, tetapi menyimpan sejarah kelam masa penjajahan Belanda. Batu Lobang atau yang juga dikenal dengan Goa Belanda merupakan salah satu peninggalan sejarah pada masa kolonial Belanda. Goa Belanda terletak di kilometer 8, tepatnya di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Di balik fungsinya sebagai jalur vital yang kerap dilalui kendaraan, Goa Belanda menyimpan sejarah kelam. Goa Belanda dibangun bukan dengan teknologi canggih, melainkan dipahat secara manual menembus bukit batu granit yang kokoh. Tujuan dibuatnya Goa Belanda ini untuk mempermudah transportasi menuju Tarutung, mengangkut hasil bumi. Saat itu rakyat dipaksa kerja rodi untuk membuka jalan tersebut. Lintasan ini cukup unik karena pengendara akan melewati 2 terowongan berukuran 30 meter dan 8 meter. Karena terowongan cukup untuk 1 mobil, jadi harus dilewati secara bergantian. Jalan lintas ini merupakan jalur cepat menuju ke Tapanuli Utara. Selain memakan waktu yang lebih singkat, keindahan alam dan sejuknya udara di sini jadi alasan pengendara melewati Goa Belanda. Kalau akses dari sini dapat wisatanya, yang kedua jangkauannya pendek, kilometer lebih dekat. Ya sejuk, unik, itu aja. Pokoknya dapatlah dua-dua, dapat kita di jalan nyaman kan. Terowongan ini dibangun sekitar tahun 1930. Dari sumber berbeda, ada juga yang menyebut terowongan ini dibangun pada tahun 1900-an. Selain jadi jalan, Goa Belanda juga dijadikan sebagai destinasi wisata di Tapanuli Tengah. Bahkan, Goa Belanda sudah menjadi cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Tengah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meninjau rumah subsidi di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Menurutnya lokasi rumah subsidi itu strategis karena dekat dari bandara udara. Di tengah upaya pemerintah mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat penghasilan rendah, Menteri PKP Marwarar Sirait menemukan sebuah contoh sukses di Sumatera Utara. Mengawali kunjungan kerjanya, Ara didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meninjau langsung SMK Residence 2 di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Alih-alih menemukan kekurangan, Ara justru memuji kualitas perumahan subsidi dengan memberikan nilai tinggi. Ara secara detail tinjau kondisi fisik dan fasilitas umum perumahan yang disebutnya sangat baik. Perumahan ini dinilai ideal karena lokasinya strategis, hanya sekitar 15 menit dari Bandara Kuala Namu. Lokasi sangat strategis. Karena saya disupirin Pak Gubernur paling 15 menit dari bandara. Pasti berarti strategis. Kan gitu. Jalannya besar. Gitu ya. Tadi saya lihat airnya bagus. Dia punya ini tinggi. Ya, saya cek udah berapa kali hujan besar di sini, kata penghuninya tidak banjir. Jadi saya kasih nilai 8. Ara juga memuji Pemda setempat karena telah menjalankan kebijakan mempermudah perizinan bagi pengembang perumahan bersubsidi, yaitu dengan cara menerapkan bea perolehan hak atas tanah dan persetujuan bangunan gedung secara gratis. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.
Memperingati HUT ke-71, keluarga besar Universitas HKBP Nomensen UHN menggelar serangkaian kegiatan launching Disnatalis di Jalan Sutomo Medan. Kegiatan yang mengusung tema "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang" bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menyatukan semangat sivitas akademika. Universitas HKBP Nomensen atau UHN menggelar acara launching Disnatalis ke-71 yang sekaligus sebagai peringatan ulang tahun Huria Kristen Batak Protestan yang ke-164 di lantai 3 Gedung Nurdin Tampu Bolon, Jalan Sutomo Medan, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Peringatan ulang tahun diisi dengan pemotongan kue dan kegiatan kebaktian. Dalam perayaan ini juga menampilkan penampilan dari grup band Batak terkenal yakni Marsada Band dan pemenang satu audisi Mamma Mia Season 2 Maria Kalista Pasaribu. Kegiatan yang mengambil tema "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang" menjadi momentum penting untuk menyatukan semangat sivitas akademika dan jemaah HKBP dalam membangun bangsa melalui pendidikan yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. 71 tahun perjalanan Universitas HKBP Nomensen Medan, dan kami bersyukur para teman-teman di rektorat, dekanat, dan semua senat dan sivitas terus untuk berusaha berjuang untuk lebih maju ya, lebih maju untuk lebih baik, dan juga kami lebih nyaman di dalam belajar itu ya. Melalui kegiatan ini diharapkan kepada seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, pimpinan, dan tenaga pengajar agar bersama-sama bekerja keras menjadikan UHN sebagai institusi yang unggul dalam sistem, pelayanan, mutu akademik, dan unggul dalam pembentukan karakter. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ribuan warga etnis Tionghoa di Binjai mengikuti acara pawai lampion di Wihara Setia Buddha dalam rangkaian Festival Kue Bulan. Kegiatan ini membuktikan toleransi umat beragama dan ragam budaya yang semakin baik. Sore hari, Wihara Setia Buddha telah ramai didatangi warga Tionghoa yang akan melakukan ritual sembayang perayaan Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival. Mereka sengaja datang pada sore hari sambil menunggu pembagian lampion. Kemudian pada malam harinya, ribuan warga tampak antusias mengikuti pawai lampion berwarna-warni berkeliling kota Binjai sejauh 1 km. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk pelestarian budaya dan tradisi nenek moyang yang dilaksanakan setiap tahun. Pawai lampion kue bulan juga cara menjaga tradisi leluhur yang jadi simbol harapan akan penerangan, kebahagiaan, dan keberuntungan. Pawai lampion dengan mengambil start dari Wihara Setia Buddha, keliling kota Binjai dan kembali lagi ke Wihara Setia Buddha dengan diikuti sekitar 2.000 peserta. Harapan kami dengan adanya festival ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama. Semoga ini dapat membawa berkah bagi kita semua. Tampak Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul hadir dalam kemeriahan malam itu. Akan mendukung kenapa kota Binjai ini adalah kota majemuk. Kota Binjai ini adalah kotanya semua agama. Dan hari ini kehadiran pemerintah kota memberi warna akan berdiri di atas semua kepentingan kelompok, suku, dan agama di kota Binjai. Diharapkan melalui kegiatan ini, toleransi umat beragama semakin baik dan menghargai sesama dengan adanya berbagai budaya, berbagai suku yang ada di Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi datang ke kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat Selasa pagi. Pertemuan ini diantaranya membahas pemotongan anggaran transfer ke daerah. Sejumlah gubernur mulai dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta sejumlah gubernur lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Mereka menumpahkan keluh kesah mengenai pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD dan dana bagi hasil atau DBH. TKD dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 menurun tajam dan berdampak pada belanja daerah. Pemotongan dana transfer daerah sebelumnya dilakukan pemerintah karena ditemukan banyak penyelewengan. Menkyu Purbaya pun akan meninjau ulang kebijakan ini memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong, tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia pamit, sampai jumpa.